Bagaimana Mas Roni kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kabar di rumah bagaimana? Alhamdulillah Bapak sehat Pak di rumah. Sehat. Ya. Oh iya, sekarang apakah Mas Roni tahu kenapa Bapak menelpon Mas Roni kemarin? Eh, saya belum tahu Pak. Oke, terima kasih Mas Roni sudah datang ke sini. Bapak mau memberitahukan kepada Mas Roni kenapa Bapak memanggil Mas Roni, karena Bapak ingin menanyakan kenapa prestasi Mas Roni itu mulai menurun drastis. Jadi begitu ya Pak. Iya, apa kamu tidak menyadarinya? Sebenarnya saya menyadarinya sih Pak. Saya juga merasa kelas 9 ini nilai saya semakin menurun drastis Pak. Baik, sepertinya Mas Roni sudah menyadari hal itu. Maka dari itu, Bapak memanggil ke sini untuk melakukan proses konseling terhadap Mas Roni. Eh, Baik Pak, saya mau melakukan proses konseling. Saya mau berubah. Juga saya mau mendapatkan prestasi seperti dulu lagi Pak. Jadi begini, konseling itu merupakan suatu proses untuk membantu siswa yang mengalami masalah dan menemukan solusinya, dan membantu mereka agar bisa berkembang lebih baik lagi. Eh, Baik Pak, saya bersedia. Baik, monggo Mas Roni bisa menceritakan masalahnya. Oke, jadi begini Pak. Alhamdulillah, saya dari kelas 7 itu sudah mendapatkan ranking Pak, dan juga menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Tapi kelas 9 ini saya mengalami penurunan nilai Pak. Saya sedih. Saya juga banyak sekali ada yang saya pikirkan Pak. Sedih, kepikiran sesuatu. Iya Pak, saya merasa sedih. Saya merasa sedih setelah ditinggalkan ibu saya Pak. Ibu saya pergi ke luar negeri, ke negeri jiran Pak, untuk bekerja. Sedangkan ayah saya hanya seorang buruh tani yang pagi buta beliau sudah berangkat, terus pulangnya juga petang baru pulang. Saya merasa tidak ada yang memperhatikan saya Pak, dan juga saya merasa belajar saya itu terasa sia-sia. Oh, begitu. Baik, Bapak merasakan apa yang Roni rasakan. Tidak ada perhatian, terus belajar yang sia-sia. Iya Pak, karena kedua orang tua saya tidak di rumah semua. Mereka berpendapat uang lebih berarti untuk masa depan saya Pak. Padahal saya juga butuh perhatian dari mereka. Tuh. Baik, Mas Roni sudah bercerita kepada Bapak. Jadi kalau boleh Bapak katakan, kedua orang tua Mas Roni ini semuanya sibuk bekerja ya? Iya Pak, benar begitu. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan selama ini sia-sia dan juga tidak ada gunanya. Dan lebih baik saya bermain PS Pak, daripada saya berkumpul dengan teman-teman saya. Hal itu yang membuatmu memiliki keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan itu menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Baik, Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Karena orang tua sibuk kerja, lalu kamu memiliki keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Dan akhirnya Mas Roni meluangkan waktunya untuk bermain PS. Iya Pak, itu yang saya rasakan. Coba jelaskan kepada Bapak mengenai hal itu. Jadi begini Pak, saya akhir-akhir ini jarang mengikuti organisasi. Waktu saya habiskan untuk bermain PS sampai larut malam Pak. Bahkan semangat belajar saya pun juga menurun. Baik, Mas Roni sudah melakukan 3 hal. Lalu, apakah Mas Roni tahu dampak yang dirasakan? Tahu Pak. Oke, kalau Mas Roni tahu, coba sebutkan dampak yang sudah Mas Roni rasakan. Eh, Mungkin dampak yang pertama Pak ya. Yang pertama ya. Saya teman saya berkurang Pak, karena mungkin saya sudah keluar dari organisasi. Terus yang kedua,
saya sering datang terlambat Pak. Terus yang ketiga dampak yang saya rasakan yaitu menurunnya nilai saya Pak. Mungkin itu akibat dari semangat belajar saya yang menurun. Jadi itu dampak yang saya rasakan Pak selama ini. Oke, semisal dari rentang 1 sampai 10 itu di mana nomor 1 itu menunjukkan bahwa nilai Mas Roni itu sangat baik sekali. Sedangkan di nomor 10 itu menunjukkan bahwa nilai prestasi Mas Roni itu sangat menurun sekali. Nah, dari situ posisi Mas Roni berada di nomor berapa? Jadi kalau menurut saya mungkin posisi saya berada di angka 8 Pak. Oke, jadi kamu berada di posisi yang dimana prestasimu itu sangat menurun sekali ya. Iya Pak, saya merasa semua sudah tidak seperti dulu lagi. Oke, sekarang coba kamu bayangkan semisalnya ada suatu keajaiban pada diri kamu. Setelah kamu selesai mengalami proses konseling ini, Mas Roni bisa membayangkan atau menemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalahnya Mas Roni. Nah, sekarang Bapak beri waktu 1 menit untuk Mas Roni bisa membayangkan bagaimana cara Mas Roni menemukan solusinya. Ya Pak. Oke, cukup Mas Roni. Nah, apakah Mas Roni sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Mas Roni? Sudah Pak, saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah saya. Lalu solusi apa yang kamu dapatkan? Saya akan berusaha untuk meyakinkan diri saya kembali bahwa saya akan bisa meraih prestasi lagi. Mungkin dengan itu perlahan saya akan kembali seperti awal lagi Pak. Saya bangkit dan juga akan menikmatinya. Tapi apakah itu mungkin untuk dilakukan? Saya rasa mungkin Pak. Kan tidak ada salahnya saya mencobanya dulu. Saya akan lebih giat meskipun dalam keadaan seperti ini. Ada orang tua saya yang harus saya banggakan Pak. Nah, bagus sekali itu. Lalu, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih baik Pak daripada sebelumnya. Oke, jadi kamu harus meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu pasti bisa meraih prestasi kembali. Dengan begitu, semua akan kembali seperti awal. Dan Mas Roni harus juga bisa membanggakan kedua orang tua Mas Roni. Ya Pak, saya akan mencobanya. Jadi, proses konseling hari ini bisakah kita akhiri? Bisa Pak. Oh iya Mas Roni, bolehkah minggu depan kita bertemu lagi agar Bapak tahu perubahan Mas Roni? Minggu depan Pak ya? Iya. Insya Allah bisa Pak. Oke, baik. Oke, Bapak akhiri. Cukup sekian. Ada kurang lebihnya dari proses konseling. Bapak mohon maaf ya. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.